Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini berkenan melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Semoga suarakan ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang doa yang memohon beberapa hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang setiap subuh sudah kita baca, dituntun oleh Ustadz Mansur, dengan harapan nanti dalam beberapa waktu kita sudah hafal dan kita kemudian bisa berdoa itu sendiri juga di setiap waktu yang kita butuhkan untuk berdoa. Doa itu doa yang secara khusus Allah tuntunkan untuk orang yang sudah berusia 40 tahun. Dan mari kita ulangi lagi doa yang Allah tuntunkan langsung di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Ya Allah, tunjukilah aku agar supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua, agar supaya juga aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi. Berilah juga kepadaku kebaikan dengan jalan memberikan kebaikan kepada anak-anak keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku ini termasuk golongan orang-orang muslim. Kita sudah memberikan pengantar yang panjang terhadap doa ini, sudah membahas bagian yang pertama. Mohon ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa bersyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Orang yang sudah berusia 40 tahun itu tentu saja sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu kemarin sudah kita bahas, yakni memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kerangka taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar ucapan, ya, tidak sekedar apa yang ada dalam hati, tetapi yang ada dalam hati kita mengakui bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah. Kemudian kita lahirkan dalam bentuk ucapan biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Lalu seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita itu kita gunakan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu memang syukur ini tidak mudah. Syukur ini susah. Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Quran, orang yang syukur itu hanya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit. Ya, sampai-sampai Allah kemudian mengajarkan kepada kita berdoa untuk diberi kemampuan bisa bersyukuri nikmat Allah ini. Nah, mohon untuk bisa bersyukur itu tidak hanya syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, an'amta alayya, tetapi juga wa ala walidayya, dan juga bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kami, orang tua saya, orang tua kita. Jadi kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa ini kesadaran bahwa kita punya orang tua. Dan orang tua itulah yang menjadi wasilah keberadaan kita. Nanti di bagian yang berikutnya juga ada kesadaran bahwa kita punya dzurriyyah, punya penerus, punya keturunan. Nah, jadi orang yang sudah berusia 40 tahun itu hendaknya punya kesadaran ke atas, punya kesadaran ke bawah. Terhadap yang di atas, yaitu terkait dengan orang tua kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita ini diberi kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Bahwa kita sekarang ini seperti ini mendapatkan limpahan nikmat yang banyak dari Allah yang kita syukuri tadi itu tidak bisa terlepas juga dari orang tua kita. Allah juga telah memberikan nikmat kepada orang tua kita dengan nikmat yang banyak. Lebih-lebih orang tua kita kalau misalnya masih hidup, tentu saja itu Allah berikan nikmat yang lebih banyak lagi ketimbang kita. Dari segi usia, orang tua kita juga lebih dulu dari kita. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan pada kedua orang tua kita, yang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita itu juga pasti kemudian berdampak lumeber. Ya. Kita juga ikut merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita itu. Ya. Dengan nikmat yang Allah berikan pada orang tua kita itulah lalu orang tua kita mendidik kita, membesarkan kita, sehingga kita bisa jadi seperti sekarang ini. Sehingga sekali lagi kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di samping untuk diri kita, ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita.
Bahkan kalau kita membaca kepada ayat yang lain ya, bahwa terkait dengan orang tua kita ini, di samping dalam ayat ini kita diajarkan untuk berdoa agar supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat yang lain kita ini juga di sisi yang lain diperintahkan untuk bersyukur atas kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi terkait dengan orang tua kita ini ada dua sisi. Ya, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tapi kita juga sendiri harus bersyukur kepadanya, kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi ada dua sisi. Dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman, anishkurli waliwalidayka, hendaknya engkau mensyukuri aku, bersyukur kepadaku, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi terkait dengan orang tua kita ini luar biasa. Kita hendaknya punya kesadaran untuk bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Tapi kita sendiri punya kewajiban bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Ya karena memang meskipun kita ini Allah yang menciptakan, lewat orang tua kita lah kita ini kemudian ada di dunia ini. Tanpa kedua orang tua kita tidak mungkin kita ada di dunia ini. Makanya Allah itu terkait dengan persoalan penciptaan manusia itu memakai dhamir mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair berarti dirinya yang berbicara beserta yang lain. Dalam bahasa kita ya kami atau kita itu. Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu dalam terkait dengan penciptaan manusia itu, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kamu. Loh, kenapa kok pakai kami tidak aku? Nah ini para mufassir biasanya memaknai kalau di dalam ayat Al-Quran Allah menggunakan dhamir mutakalim ma'al ghair, menggunakan kami, itu biasanya ada pihak lain yang dilibatkan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu betul Allah yang menciptakan, tetapi melalui orang tua, bapak dan ibu. Ayat lain misalnya yang cukup terkenal itu misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini. Oleh karena itu kami pula lah yang menjaga Al-Quran itu. Kenapa kok dalam ayat ini Allah menggunakan dhamir atau kata ganti kami? Iya, karena di dalam menurunkan Al-Quran itu Allah menurunkannya lewat malaikat Jibril, lalu menjaganya. Allah kemudian menggunakan mekanisme dijadikanlah di antara kaum muslimin itu sebagai penghafal-penghafal Al-Quran. Sehingga dengan hafal Al-Quran itu secara otomatis akan menjaga kemurnian Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran itu dari mulai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan sekarang ini tetap orisinal, tetap asli, tidak ada campur tangan dari manusia apapun. Karena saking banyaknya orang yang hafal di seluruh dunia ini, kalau ada orang mau mencoba ya, memalsukan Al-Quran, misalnya dengan sengaja mencetak salah begitu, pasti akan ketahuan. Ya, karena apa? Karena banyak yang hafal. Ya. Kalau ada yang aneh sedikit saja pasti ketahuan, karena banyak yang hafal. Nah ini mekanisme yang Allah ciptakan ya, di dalam rangka menjaga Al-Quran itu. Jadi Allah itu sudah berjanji sendiri menjaga Al-Quran itu sampai kapanpun. Nah, dengan tadi orang-orang yang hafal Al-Quran itu.
Nah, kembali kepada tadi, kita diwajibkan untuk bersyukur pada kedua orang tua itu, ya sekali lagi karena orang tua kita itu yang menjadi wasilah, menjadi perantara keberadaan kita di dunia ini. Tanpa orang tua tidak mungkin kita ada di dunia ini. Ya. Makanya kewajiban untuk memohon kepada Allah supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita dan juga kepada kedua orang tua kita, termasuk juga kewajiban untuk mensyukuri orang tua ini menjadi mutlak. Ya, tidak pandang dulu orang tua kita itu keadaannya bagaimana. Ya. Bahkan kalau sampai orang tua kita itu kok kemudian syirik sekalipun dan memerintahkan kita untuk syirik, ya. Dalam hal memerintahkannya untuk syirik itu yang tidak boleh kita takuti, tetapi hubungan dengan orang tua tetap harus baik, ya. Tetap harus baik. Tidak bisa kemudian lalu meskipun kita berbeda pandangan dengan orang tua kita, berbeda keyakinan dengan orang tua kita, kemudian kita menjadi tidak baik dengan orang tua kita, itu tidak diajarkan di dalam agama kita, agama Islam. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan orang tua di hadapan kita. Apalagi kalau orang tua kita itu memang orang tua yang baik, ya, tambah lagi, ya, kesyukuran kita kepadanya, ya, doa kita atasnya, ya, tentu saja kemudian selalu harus mengalir, ya, supaya kita ini layak dicatat sebagai orang atau generasi yang memiliki kesadaran akan asal usul kita, ya, memiliki kesadaran atas generasi sebelum kita. Ya. Di samping sekali lagi nanti ada kesadaran akan generasi penerus kita. Jadi ada generasi asal usul kita dan generasi penerus kita. Ya. Jadi luar biasa doa yang diajarkan oleh Allah ketika kita berusia 40 tahun gitu. Ada kesadaran ke atas, ada kesadaran ke bawah, ada kesadaran terhadap asal usul kita, orang tua kita, dan nanti ada kesadaran terhadap penerus kita. Nanti yang poin yang ketiga nanti, ya, akan kita bahas. Demikian Bapak dan Ibu, ya, yang bisa kita sampaikan pagi ini. Kita sekali lagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga doa-doa yang kita panjatkan di surat Al-Ahqaf ini bisa kita terus baca, terus mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau doa ini dikabulkan, berarti kita menjadi orang yang pandai bersyukur, amal solehnya terus bertambah, anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh, diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah, dan yang paling penting kita betul-betul dicatat sebagai seorang muslim yang sejati, sehingga kemudian ketika kapanpun nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini dan ditutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengingatkan kembali, itu kotak infak Palu masih ada di depan. Monggo kita tunjukkan kepedulian kita terhadap korban yang ada di Palu dengan berinfak dalam kepentingan untuk meringankan beban mereka. Dan nanti kita ingatkan kembali Mas Anam supaya mengingatkan khotibnya ya untuk melaksanakan sholat gaib secara berjamaah setelah Jumatan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi,